Oke, kali ini saya mau share kepada Anda tentang bagaimana strategi video monetize untuk bisnis kuliner lewat Instagram ya. Kenapa ini penting? Karena kita udah masuk ke dalam fase bulan puasa dan biasanya ketika orang berbuka mereka mencari makanan atau sebelum mereka berbuka sudah berburu makanan terlebih dahulu. Dan biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, orang-orang kalau jualan di pinggir jalan itu bakal rame banget, tetapi hari ini bisnisnya berubah. Mulai dari rumah dan bagaimana bisnis makanan Anda yang dari rumah ini tetap bisa menjangkau orang-orang di sekitar Anda paling tidak, ya kan? Supaya Anda bisa tetap dapat pemasukan, terutama di era COVID-19 hari ini, di mana orang-orang nggak boleh keluar sama sekali. Nah, kita akan gunakan Instagram, kita akan coba ceritakan, sharing tentang bagaimana strateginya kalau mau pakai video, terutama untuk Anda bisa segera monetize saat itu juga. Dan saya akan kasih kepada Anda sebuah studi kasus, supaya Anda bisa langsung dapat gambarannya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Christo Teru. Saya adalah seorang video monetizer karena saya banyak sekali membantu orang-orang, terutama di channel ini, untuk bagaimana sih caranya dapat duit, ya monetize, lewat konten video. Apapun latar belakang Anda, apapun bisnis Anda, dan Anda menggunakan tools yang paling sederhana sekalipun, itu tetap bisa jadi duit, bisa dimonetize. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu topik yang menarik. Belakangan ini kan kita sudah mulai masuk, teman-teman sudah mulai mengucapkan selamat berpuasa. Saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa Anda lancar sampai selesai, sampai hari H nanti, ya. Amin. Nah, dilihat dari situasi hari ini, Anda pasti memperhatikan bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tadinya kita bisa beli takjil di pinggir jalan, makanan berbuka puasa sambil pulang udah bisa belanja. Hari ini nggak bisa, karena semua sepenuhnya di rumah dan Anda nggak boleh keluar rumah. Apa yang harus dilakukan? Anda harus memanfaatkan sosial media, terutama Instagram, terutama hari ini yang akan kita bahas. Dan kalau Anda punya kesempatan, kita akan pakai konten video di situ, ya. Tapi kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, it's okay. Ya, nah, saya akan bahas kepada Anda mulai dari sebuah studi kasus yang menarik. Baru-baru ini saya dapat sebuah gambar dari salah satu teman baik saya. Dia daftar untuk ikut seminar, terus kemudian kita ngobrol. Oh, ternyata bisnisnya adalah kuliner, bergeraknya di bidang makanan dan baru mulai. Ya, saya bilang kepada orang ini menarik. Karena hari ini makanan sedang booming banget. Banyak orang sedang berusaha untuk mencari makanan, ya, terutama dari rumah. Karena apa? Sambil kerja di rumah nggak bisa konsentrasi, harus kunyah-kunyah supaya stresnya hilang, ya dia cari cemilan, dia cari makanan, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang topik tersebut dan apa yang harus dilakukan supaya monetize Anda bisa lebih optimal. Nah, saya akan langsung aja tunjukkan kepada Anda. Ini adalah beberapa foto yang saya terima, ya saya nggak tampilkan semua, tentang menu yang disajikan di depot, bahasa orang Jawa Timur, depotnya, ya di depot rumahnya. Nah, ini adalah makanannya nih kalau kita lihat, ya. Anda pasti sering menyaksikan ada gambar-gambar seperti ini di banyak tempat, terutama kalau bisnisnya adalah bisnis prasmanan, makanan prasmanan terutama. Terus kemudian saya tanya, udah bermain di sosial media belum? Oh belum, saya masih cari-cari informasinya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, oleh karena itu kemudian saya ngobrol panjang dengan beliau, saya kasih tahu kira-kira pandangannya seperti apa, dan saya memang bilang, saya belum sempat aja bikin kontennya di video, ya. Oleh karena itu hari ini ada kesempatan saya buat khusus buat Anda supaya semakin banyak orang yang mengerti strateginya. Nah, kalau Anda lihat beberapa foto yang sudah diambil ini, ya, ada lagi foto yang lain tentang daging-dagingan, makanan-makanan gitu ya. Bukan untuk bikin Anda ngiler, enggak. Tetapi Anda perlu lihat bahwa kualitas dari gambar ini juga perlu diperhatikan. Jangan kemudian Anda bikin gambarnya itu asal-asal main foto aja. Nah, yang saya bilang kepada beliau adalah hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda lihat kompetitor rata-rata kalau bermain di makanan itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini saya ambil dari Google, ya. Rata-rata seperti ini. Pakai loyang besi, terus kemudian ditaruh begitu aja. Kebetulan ini udah disusun supaya lebih rapi, lebih menarik, ya. Tetapi rata-rata gambarannya seperti ini. Nah, saya bilang kepada beliau, yang perlu Anda perhatikan pertama kali kalau Anda bermain di bidang makanan adalah belajar namanya food stylist. Ya, food stylist itu apa? Bagaimana seni menyusun makanan supaya terlihat enak. Terlihat enak di mata, baru kemudian orang akan tertarik untuk beli. Nah, Anda harus tahu psikologinya. Kalau Anda nggak tahu psikologinya, kita akan berat untuk masuk ke level monetize, ya. Karena mau orang beli, itu kan,
kita harus berhasil meyakinkan mereka terlebih dahulu untuk tertarik. Nah, kalau kita lihat dari foto ini dibandingkan dengan foto yang tadi, jelas foto ini lebih profesional, betul ya? Tetapi kalau kita mau jual, nah apa yang harus dilakukan? Anda cari konsep. Anda pikirkan terlebih dahulu gambar-gambarnya, ya. Misalnya contoh seperti ini. Ini adalah contoh saya ambil juga dari Google, ya. Ini saya ambil dari Google. Kalau ada yang punya gambarnya, saya permisi, ya. Terus kemudian Anda bisa lihat, ini yang mau diambil bukan adalah persisnya seperti apa, tapi konsepnya kita ambil. Ditaruh di atas meja, dikasih kain, dikasih tempat makan, dikasih merica sama garam, udah itu doang, udah menarik. Ya kan? Mungkin di kiri atas bisa dikasih gambar sendok atau garpu, atau makanannya sambil diangkat kemudian difoto, itu juga menarik sekali. Nah, itu yang dipakai untuk display di sosial media Anda. Karena jualannya makanan, hard sell, ya sudah, tunjukin aja gambar makanan, betul? Nah, terus kemudian yang perlu Anda lakukan apa? Anda mulai pikirkan bagaimana konsep untuk gambar-gambar ini. Nah, ini nanti pengembangannya adalah, kalau seumpama Anda membuat dalam bentuk video, tampilkan ketika orang sambil proses makan. Atau bagaimana Anda yang makan lah. Kira-kira muka Anda bisa mencerminkan rasanya apa enggak? Kira-kira kalau ini enak, muka Anda bagaimana? Kalau ini keasinan, muka Anda bagaimana? Nah, itu yang Anda perlu tampilkan ke orang-orang di luaran sana. Kenapa? Karena Anda yang mewakili mereka untuk mencoba pertama kali. Cicip. Ya, cicip. Karena cicip itu penting banget. Kalau Anda lihat kelas memasak di TV, yang mereka lakukan apa di akhir? Udah masak, udah leko, udah enak, apinya besar, kelihatannya wangi, asapnya kelihatan gitu ya. Tiap kali sreng gitu, wangi sekali, betul? Terus terakhir, penutupnya di mana? Mencoba. Ketika mencoba terus dibagikan kepada penontonnya, wah, Anda tiba-tiba merasa, ini kayaknya enak bener. Betul ya? Nah, itulah kekuatan dari video. Gambar aja bisa menggugah selera, tetapi kalau orang bisa melihat langsung lewat video, itu akan jauh lebih menarik. Kalau Anda nggak sempat untuk bikin videonya lewat gambar-gambar ini, bikin dalam bentuk story. Ya, story itu sebetulnya gampang banget. Anda tinggal udah jadi makanannya yang di display, udah jadi cantik gitu, Anda tinggal makan aja udah. Kalau enak, Anda bilang enak. Kalau kurang ini, Anda bilang kurang ini. Tapi kalau bisa jangan, ya kan? Kalau memang enak ya sudah. Kalau nggak enak ya Anda masak lagi, bikin yang bagus, makan. Nah, begitu enak bener, Anda ngomong apa yang Anda rasakan. Terus kemudian, kalau misalnya ini dibuat dalam bentuk video, Anda juga harus sering-sering melihat teman-teman yang influencer makanan. Itu kan jago-jago, ya. Mereka kasih tahu di dalam makanan ada apa aja. Bedanya di mana daging ini dengan daging di luaran sana. Kenapa makanan ini lebih menarik? Nah, itu mereka ceritakan semua. Ya, kenapa begitu? Supaya orang-orang tahu. Nah, sambil Anda menceritakan hal tersebut, Anda juga harus kasih tahu siapa Anda. Anda tinggal di mana, betul ya? Bagaimana cara menghubungi Anda? Mau beli bagaimana? Ada promo apa enggak? Nah, itu akan menarik. Lalu kita lihat, kalau Anda tadi mau pakai konsep piring kaca atau mangkok kaca, sekarang kita lihat nih, konsep yang lebih sederhana. Piringnya mungkin anyaman aja, dikasih daun pisang, makanannya ditumpuk begitu aja, ya kan? Ini sekilas kelihatannya pucat kuning-kuning, tetapi di belakang ada yang merah, ada yang hijau. Ini kalau saya bilang ya, ini cukup ada warna lah. Walaupun mungkin secara selera belum kelihatan. Nah, tetapi ini sudah cukup menarik untuk Anda angkat sebagai konsep Instagram Anda, ya. Terus kemudian, yang perlu Anda lakukan adalah kalau Anda mau langsung monetize, ini yang penting. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah bisnis Anda udah jadi, betul ya? Makanannya udah jadi. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah untuk bisa dimonetize, Anda harus punya satu faktor lagi. Berapa banyak orang yang melihat bisnis Anda ini atau makanan Anda ini? Nah, melihat ini penting. Semakin lama mereka melihat, semakin sering mereka melihat, bahkan kalau di Instagram di-save kontennya, itu bakal jadi bagus banget. Apalagi kalau di-share lagi ke teman-teman mereka atau saudara mereka, itu bakal bagus banget lagi, ya. Nah, yang perlu Anda lakukan apa? Ya, Anda buat yang menarik. Terus kemudian mungkin dikasih nama, makanannya ini apa namanya, mungkin dikasih kontaknya, dikasih merek dagang Anda. Kalau nggak ada merek dagang, ya sudah nggak apa-apa, ini warung apa misal. Kenapa begitu penting? Ya, karena kios cimol di dekat saya banyak banget. Terus langganan saya yang mana saya nggak ngerti namanya apa. Ini contoh aja, ya. Terus kemudian istri saya bilang, beli cimol yang kemarin. Saya bingung, kemarin ini namanya apa? Orangnya mungkin hafal, tapi kalau rombongnya udah beda urutan, salah berarti belinya udah. Nah, that's why kenapa penting Anda kasih yang namanya brand. Anda kasih yang namanya merek, ya. Nah, ini juga sama.
Yang saya bilang adalah, Pak, kalau Anda mau bermain di sosial media, yang perlu Anda lakukan adalah kasih tahu orang-orang di sekitar Anda bahwa ada bisnis Anda di situ. Nah, ini yang saya ambil sebagai contoh. Ini contoh aja ya. Saya tinggal di area namanya Gading Serpong di Tangerang, ya. Terus kemudian saya perlu kasih tahu ke orang-orang di sekitar Gading Serpong ini bahwa saya jualan makanan, terutama di Instagram saya. Apa yang saya lakukan? Saya mencari orang-orang yang tinggal di daerah sini, betul? Caranya gimana? Nah, Instagram itu menarik banget. Kalau Anda buka Instagram, dia bisa mencari Anda berdasarkan lokasi. Nah, pasti ada orang-orang yang tinggal juga di daerah sini yang membutuhkan jasa Anda. Ya, nah sekarang saya mau tunjukkan aja langsung kepada Anda. Saya akan buka Instagram saya. Nah, ini Instagram saya, Anda bisa lihat. Kalau seumpama Anda belum follow saya, Anda bisa follow juga, karena nanti saya akan posting video ini di IGTV, ya. Dan Anda juga bisa dapat update-update terbaru dari sini. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama nih. Oke, katakanlah di dalam feed saya udah banyak gambar-gambar makanan. Oke ya, Anda bayangkan ini gambar-gambar makanan. Terus kemudian, apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus menampilkan diri saya di banyak akun yang lain dong, ya. Nah, caranya adalah yang saya lakukan bukan dengan cuma kasih like. Saya kasih komen di orang-orang. Dengan cara seperti apa? Gampang. Saya tunjukkan langsung kepada Anda. Kita pergi ke bagian search, ya. Saya sambil lihat di handphone saya. Kita pergi ke bagian search, ini yang saya lakukan. Oke, saya akan kecilkan sedikit ininya karena dia agak kepotong sedikit. Nah, oke ya, udah cocok. Yes, udah. Terus kemudian di kiri atas kita bisa cari. Ya, nah ketika Anda buka pencarian, ini akan langsung kelihatan gambar places di sini. Betul? Places. Nah, ini penting banget nih. Nah, location disable. Nah, saya turn on aja dulu, saya nyalain. Sudah nyala, nearby places. Nah, kita bisa ketik. Sekarang saya mau promosikan diri saya, katakanlah makanan tadi, ke orang-orang di sekitar Gading Serpong. Loh, Pak, kenapa kok harus Gading Serpong? Saya punya makanan ini kalau bisa ke nasional, bisa kirim nggak? Apalagi kalau ini prasmanan. Busuk nggak makanannya? Kalau busuk, main di area sekitar dulu. Terus kemudian saya tanya lagi, memang orang di sekitar Anda 100% sudah tahu Anda? Belum. Dan kira-kira apakah orang-orang di sekitar Anda udah cukup untuk menguasai omset bisnis Anda? Kalau udah cukup, ya sudah. Kalau Anda bisa kembangkan di area sekitar Anda, buka cabang baru di utara, di selatan, di timur, di barat, buka cabang baru, ya Anda mulai bangun sosial media baru, atau dengan sosial media yang lama boleh Anda kasih tahu kita ada cabang baru. Nah, Anda mulai lakukan ini lagi di lokasi yang baru. Nah, contoh Gading Serpong Tangerang. Ini yang saya akan pilih. Oke ya, saya buka nih. Nah, Anda lihat. Wow, ini ada banyak banget ternyata orang-orang yang tinggal di daerah sini. Kita lihat aja, ini gambar apa ya? Kunci jawaban pertanyaan tak terucapkan. Rahasia gadis. Gading Serpong Tangerang. Nah, yang saya lakukan ke sini apa nih? Saya bisa tinggalkan komen. Komennya apa? Komennya adalah sesuatu yang memang kita mau merespon dari gambar ini. Merespon dari konten ini. Kenapa kok nggak langsung ngomong, Kakak, kunjungi Instagram akun kami ya, kita jualan makanan di situ. Enggak. Orang tidak suka. Karena kita berusaha untuk membangun yang namanya sosial, hubungan sosial, kita membangun komunikasi, kita lakukan apa yang orang suka. Kalau seumpama akun Anda udah rame, follower Anda puluhan ribu, terus kemudian Anda di komen di situ, Kakak follow kami ya, Kakak kita jualan ini di sini dan lain sebagainya, kebanyakan obat diet dan kemudian obat maskulin, waduh, pusing banget, males, ya. Oleh karena itu, jangan Anda lakukan hal yang sama. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah Anda ini kan manusia. Anda yang mengoperasikan Instagram ini kan manusia. Tuh. Nah, yang perlu Anda lakukan apa? Anda komentar sesuai dengan gambar ini. Kalau nggak ada bayangan, wah ini rahasia gadis, ini mau bicara apa? Gitu ya. Ya Anda baca dulu. Oh, di tengah-tengah banjir yang membuatku harus mengungsi ke Tangerang, aku sedang mempersiapkan hadiah kecil buat para pejuang ketidakpastian. Ditunggu ya. Wah, terima kasih kakak. Pasti akan menginspirasi. Saya tunggu ya. Send. Betul? Nah, ini yang Anda lakukan. Pak, berapa kali saya harus melakukan ini setiap hari? Lakukan terus. Terus sampai Anda rame. Loh, Pak, kalau kayak begini nanti kerjaan saya yang lain nggak terurus. Ya,
Tapi kalau Anda memang hari ini mengandalkan hidup dari kuliner, Anda lakukan ini terus-menerus, ya. Pak, memang Bapak ngelakuin ini, saya melakukan ini. Saya melakukan ini. Jadi sesekali ketika saya lagi nggak ada kerjaan, saya buka satu-satu, saya mulai komen ke orang-orang. Bedanya saya nggak nyari berdasarkan lokasi, saya cari berdasarkan minat. Bisnis, internet, video, monetize, pembicara-pembicara, saya komen di sana. Kenapa begitu? Karena saya ingin membangun hubungan. Nah, terus kemudian kita udah lihat nih, rahasia gadis udah selesai. Orang kedua, oh next Carlos, dia bermain di sini. Keceriaan mamen-mamen saat grand opening ayam gedebuk. Wah, kelihatannya enak nih. Penasaran abis. Nah, kita kirim. Selesai. Lalu kemudian orang pasti akan kepo balik. Ya, kalau bukan yang punya akun yang kepo, orang-orang yang komen di situ juga akan kepo. Kenapa gitu? Karena rata-rata kita akan berusaha untuk lihat komen-komen di bawah. Seperti ini, ya kan? Nah, itu pasti. Lalu kita lihat lagi, oh Gebian. Oke, apa yang dia posting? Kita lihat, oh ada makanan. Waduh, menggoda selera banget. 95.000 udah bisa all you can eat. Wah, kapan ya? Pergi ke sana. Tuh, kita komen seperti ini. Oke ya? Udah, selesai. Kita kasih sesuatu yang positif. Bahkan kalau perlu, Anda sharing berdasarkan pengalaman Anda. Contoh misalnya, saya paling sering komen di tempat orang-orang adalah tentang strategi monetize. Saya kasih tips, saya kasih pengalaman saya kasih wawasan saya kasih komentar-komentar yang kurang lebih sesuai dengan konten-konten tersebut. Nah, cuman karena hari ini adalah topiknya kuliner, saya kasih contoh sesuai dengan bidang tersebut. Oke? Nah, ini yang saya lakukan. Dan kalau seumpama Anda punya waktu, Anda punya kesempatan lebih hari ini, Anda di rumah, Anda bisa lakukan ini lebih, ya kan? Saya percaya bisnis Anda pelan-pelan akan mulai tumbuh. Dan ini adalah sesuatu yang paling mungkin Anda lakukan. Kenapa? Karena saya pasti akan menyarankan orang-orang untuk pakai iklan. Tetapi iklan itu butuh duit. Nah, kalau Anda hari ini butuhnya duit, artinya Anda nggak pegang duit banyak, Anda lakukan sesuatu yang gratis. Ya, tukar waktu Anda untuk mendapatkan duit. Bukan tukar duit Anda untuk mendapatkan duit lebih besar. Tapi kalau Anda tertarik untuk belajar tentang iklan, ya bisa jadi. Bisa jadi. Siapa tahu Anda punya duit lebih, ya oke. Anda bisa cari. Ya, termasuk kalau misalnya Anda mau pelajari tentang bagaimana cara monetize lewat dunia internet, ada webinarnya. Anda bisa cek di bio saya, Anda bisa buka di situ. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, lalu yang perlu Anda lakukan adalah Anda tulis keterangan yang lengkap di bio Anda. Oke? Katakanlah di bagian sini, saya kasihnya adalah link saya, kristuteru.com/kontak. Nah, kalau Anda makanan, mungkin Anda bisa kasih link GPS lokasi Anda. Atau Anda bisa kasih link WA Anda. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang kalau mau pesan, dia tahu harus lewat mana. Atau Anda bisa kasih tulisan, kalau mau pesan lewat DM. Udah, selesai. Ya, nah kalau Anda hari ini mau memanfaatkan video, Anda pakai story yang banyak, bicara tentang proses makan, bicara tentang proses masak, bicara tentang higienis, bicara tentang bagaimana rasa dari makanan tersebut ketika orang-orang udah coba, dan lain sebagainya. Anda bisa kreatif, ya. Oke, jadi itu aja saran saya untuk Anda yang bermain di bisnis kuliner. Saya memang bukan orang di kuliner, tetapi saya tahu lah kurang lebih fundamentalnya seperti apa, karena bisnis kurang lebih sama, ya. Dan kalau Anda ngerti fundamentalnya, barulah kemudian yuk kita sama-sama cari jurus-jurus yang lebih canggih daripada ini. Oke? Tapi sebelum itu, perkuat dulu fundamental Anda. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Anda, kira-kira Anda belajar hal baru apa? Dan kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tulis di komen, kita akan coba diskusikan itu nanti, ya, lewat komen. Dan kalau pertanyaan Anda menarik, saya akan angkat pertanyaan Anda menjadi konten baru. Oke, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk Anda. Stay safe, stay at home. Dari saya, Kristuteru. Bye-bye.